kalau bukan karena karunia yang Allah berikan kepada kita, kalau bukan karena ma'unah yang Allah berikan kepada kita, kalau bukan karena taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita, niscaya kita pasti akan lebih memilih kenikmatan tidur daripada memenuhi panggilan Allah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita akan lebih memilih mengejar kenikmatan tidur daripada mengerjakan sholat subuh. Padahal dalam panggilan adzan sudah jelas, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu yang lebih baik. Bisa memilih dengan pilihan yang dikehendaki Allah itu karena hidayah dari Allah. Karena itu bersyukurlah kita, lebih memilih kepada panggilan Allah daripada panggilan kenikmatan yang sesat. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah ke harikan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, para sahabat serta umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang tetap istiqomah menjalankan ajarannya dan mendapatkan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut pada pembahasan dan nanti bila ada hal-hal yang belum jelas bisa melalui pertanyaan, marilah kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran yang kita hadiahkan kepada baginda Rasul, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama, para guru, orang tua kita, dan juga wakil khusus penulis kita ini Syekh Al-Imam Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Bari Al-Ashraf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul qiblati fi kulli wudu'i. Menjelaskan tentang sunnah wudu, istiqbalul qiblat. Kemarin bulan yang lalu sudah sedikit disinggung, ya, kita ulang lagi supaya mudah-mudahan lebih mantap. Wastiqbalul qiblati fi kulli wudu'i. Di antara sunnah-sunnah wudu yang sudah dijelaskan adalah menghadap kiblat. Wa tarkut takallumi, dan meninggalkan obrolan, bicara ketika wudu. Walaupun ngobrol ketika wudu itu nggak batal wudunya, tidak batal. Tapi sunnah untuk meninggalkan pembicaraan fi asna'i wudu'ihi, di tengah-tengah melaksanakan wudu, bila hajatin, dengan tanpa hajat, bi ghairi dzikrin, selain zikir. Zikir yang bacaan yang semestinya dibaca. Wala yukrahu, dan tidak dimakruh
dimakruhkan salamun alaihi. Tidak makruh menyampaikan salam alaihi kepada orang yang wudu. Ya, kita lagi tengah-tengah wudu, dan luar ada yang salam, assalamualaikum, nggak makruh. Ya, atau lagi di tempat wudu ada yang mengucapkan salam, ada yang baru datang. Wala minhu, dan tidak pula makruh minhu dari orang yang berwudu tadi, mutawaddi. Tidak makruh, tapi tidak sunnah. Tidak sunnah. Wala radduhu, dan tidak makruh pula menjawab salam itu. Wa tarku tansyifin, perkara yang disunnahkan dalam wudu pun yang selanjutnya adalah meninggalkan tansyif, ngelap. Habis wudu, bekas wudunya itu dilap, ya. Meninggalkan. Jadi sunnahnya nggak usah dilap, gitu. Sunnahnya tidak dilap. Bila uzrin, tanpa uzur, lil ittiba'i, karena mengikut kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan asar wudu itu, bekas wudu itu tetesan-tetesannya akan menjadi doa para malaikat yang akan mendoakan kita sebagai orang yang wudu mutawaddi. Wasyahadatani aqibahu, dan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, aqibahu, sesudah wudu. Ayil wudu'i, yakni wudu, bihaitsu la yatul fasilun anhu urfa, dengan pertimbangan tidak terlalu panjang pemisah antara wudu dengan doanya itu, ya. Fasilun anhu urfan, jadi sesudah wudu dianjurkan atau disunahkan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dua kalimat syahadat. Tapi karena ada satu dan lain hal, terjeda dulu oleh yang lain, gitu. Walaupun terjeda, jedanya itu tidak terlalu lama, gitu. Masih tetap dianjurkan, masih tetap disunahkan untuk membaca doa sesudah wudu. Fayaqulu, maka dia berkata, mustaqbilan lil qiblati, sambil menghadap kiblat, rafi'an, sambil mengangkat yadaihi, kedua tangannya, wa basarihi, wa basarahu, dan pandangannya ila samai, ke langit. Walau a'ma, walaupun dia buta, tidak melihat. Bila kita sesudah wudu, angkat tangannya, ambil pandangan kita ke atas, ya, sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ittiba pada baginda Rasul. Lamma rawa Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddoa, man barang siapa tawaddoa, yang
berwudu faqala asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih futihat lahu abwabal jannah, maka akan dibukakan baginya pintu surga as-samani yang yadkhulu min ayyiha syaa, yang dia akan masuk dipersilakan masuk dari pintu mana saja. Karena ini amalan yang sering kita lalai, amalan yang sering kita lupa, amalan yang sering kita tinggalkan, padahal fadilahnya sangat besar. Fadilahnya sangat besar. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah fayadkhuluha fayadkhulu min ayyi syaa. Kira-kira kalau kita udah tahu fadilahnya, mau ditinggalkan gitu saja? Mau ditinggalkan begitu aja? Kalau kita udah tahu fadilahnya, keutamaannya, udah dijamin. Kalau kita istiqomah sudah wudu, ya, langsung melakukan doa sesudah wudu sambil menghadap kiblat, mengangkat tangan, ya, pandangan kita ke atas, berdoa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sayang kalau misalnya sudah diberikan jaminan kemudian kita lewat. Zada Tirmidzi disebutkan, ditambahkan dalam kitab Imam Tirmidzi, ya, Sunan Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini hadis yang satu enggak disebutkan, yang satu disebutkan tapi digabungkan. Warawal Hakim, dan diriwayatkan pula oleh Imam Hakim, wa sahhahu, yang dianggap sahih, ya. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, ini Nabi yang menyebutkan, yang mengatakan, tsumma qala, kemudian dia berkata, berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa kafarat majlis, doa seperti doa kafarat majlis sama. Kata fi riqin, maka Allah akan tuliskan baginya firikin dalam lembaran-lembaran. Summa toba, kemudian dikumpulkan bitobiin, ya. Falam yaksur ila yaumil qiyamah, maka catatan tadi yang telah ditulis dalam lembaran itu tidak akan rusak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Catatan amal kita, ailam yatatarruq ilaihi ibtalun, ya, tidak akan rusak kama sahha hatta yara sawabuhu al-azim, sampai hari kiamat, sampai orang tersebut bisa melihat pahalanya yang besar tersebut. Hatta yara sawabuhu al-azim. Summa yusalli, kemudian membaca salawat, wa yusallimu, dan mengucapkan salam, ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina
wa yaqra'u inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kadzalika salasan, diulang sampai 3 kali bila rabbiyadin tanpa mengangkat wa amma du'aul afdhali, adapun doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu al-masyhur fala aslalahu, tidak disebutkan dasarnya, yuqtadu yang dianggap bihi dengan doa itu, falidzalika hazabtuhu tab'an li Syekh al-Madhhab An-Nawawi radhiyallahu anhu. Karena itu tidak ditulis atau dihapus oleh penulis kitab ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari, berdasarkan apa yang disampaikan dari gurunya Syekhul Madhhab An-Nawawi radhiyallahu anhu. Syekh Al-Imam An-Nawawi ada 2, ada yang dari Ad-Dimashqi, kemudian ada yang Al-Bantani yang wafat di tanah tanah. Ada 3 orang, katanya Pak Mula. Amin. Wakila yustahabbu ayyakula inda kulli udwin, ya, dan dikatakan yustahabbu, disunnahkan ayyakula inda kulli udwin, mengucapkan atau berdoa inda kulli udwin, ya. Menurut pendapat lain, ya, dikatakan disunnahkan mengucapkan doa inda kulli udwin pada saat membasuh anggota wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, sampai situ. Li khabar rawahul Mustawfiri, dari khabar Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mustawfiri. Wa qala hasan gharib, namun status hadisnya hasan tapi gharib, tidak dikenal, ya, hanya hadis itu saja yang menyebutkan, tidak ada hadis-hadis lain yang mendukung. Jadi para hadirin, para jamaah sekalian, ya, dalam hadis itu yang jumlahnya ratusan ribu bahkan juta, terkadang itu tadi seperti disebutkan oleh Imam Muslim, tapi tidak disebutkan secara lengkap, ada disebutkan dalam hadis yang lain, saling mendukung. Begitulah para ulama hadis ketika menggabungkan satu hadis dengan hadis yang lain, menjadikan status hadis itu menjadi kuat karena saling mendukung. Itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um ketika meneliti sebuah hadis sebelum dilakukan penelitian status hukumnya, karena beliau sudah hafal dengan hadis-hadisnya, menggabungkan kira-kira kontradiksi atau tidak antara satu hadis dengan yang lain, apakah saling menguatkan atau tidak. Jadi enggak begitu ketemu satu hadis kemudian diambil status hukumnya, karena banyaknya jutaan hadis, ratusan ribu hadis, kemudian ditimbang satu dengan yang lainnya, apakah bertentangan atau tidak. Contoh, ya, misalnya tahiyat,
tahiyat. Tahiyat menurut satu hadis menggerakkan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, menggerakkan. Ada hadis yang lain menggerak-gerakkan, yang artinya menggerak-gerakkan, makanya berpengertian ketika tahiyat putar-putar begini. Alasannya apa? Saut syaitan. Hadis yang lain cukup mengatakan digerakkan, ya, digerakkan. Jadi ketika digerakkan tidak digerak-gerakkan berarti, ya. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka dari gabungan hadis itu beliau mengkorelasikan, ya, antara satu hadis dengan yang lain sampai diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hadis yang berbeda itu digerakkan saja. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak digerakkan. Ya. Bisa merusak konsentrasi dari kita ketika sholat, ya kan? Sibuk dengan gerak-gerakan. Makanya teman-teman, ya, ada yang dulunya menggerak-gerakkan begini, kayaknya sekarang pada berhenti menggerakkan. Apa setannya sudah pada mati atau gimana? Ya, jadi begitulah. Jadi ketika saya ketemu dengan hadis tidak berarti kemudian langsung diklaim bahwa status hadisnya begitu. Ada ditimbang. Makanya dalam kitab Al-Um sebagai induk dari kitab-kitab fikih, Imam Syafi'i menyusun hasil ijtihadnya, ya, dari berbagai kurun waktu ketika beliau berada di menuntut ilmu di Baghdad, ketika menuntut ilmu di Mesir. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disunnahkan pula wasyurbuhu, dan meminum min fadli wudu'ihi, dari sisa-sisa wudunya, ya. Li khabarin, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fihi syifa'un min kulli da'i, sesungguhnya di dalam sisa wudu itu syifa'un, menjadi obat, min kulli da'in, terhadap berbagai macam penyakit. Sisa wudu misalnya, ketika kita bertemu, jangan dibuang, ya. Jangan dibuang. Kebanyakan juga, Ustaz. Ya, kenapa? Kebanyakan juga. Jangan kebanyakan. Hanya sedikit. Iya. Sekedarnya saja. Ya, namanya juga lebihannya, bukan apa namanya sengaja minum. Kalau sengaja minum ya haus. Nah, sisa-sisanya itu ya nggak usah dibuang dengan cara meludahkan. Ya, tidak diludah, tidak dibuang, tapi ditelan. Karena itu adalah obat dari segala penyakit. Wa yusannu, dan disunahkan risyu izarihi bihi, menciprati izar, kainnya, bihi, dengan sisa wudu itu, ya, dicipratkan sisa-sisanya supaya tidak dibuang. Ain tawahama, jika dia ragu, husula maqdzarin, ya, adanya kotoran lahu pada izar itu, kamas tauharahu syekhuna, sebagaimana yang dijelaskan secara panjang lebar oleh guru kita. Wa alaihi yahsulu rishuhu li izarihi bi sallallahu wa alaihi yahsulu rishuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu
ke izar, ke kain kita, ke celana ataupun ke apa yang dipakai oleh kita. Wa raka'atani ba'dal wudu'i, amalan yang berat juga ini, yang jarang dilakukan, yang sering dilupakan orang. Disunahkan melakukan sholat 2 rakaat ba'dal wudu, sesudah wudu. Ini amalannya Bilal bin Rabah, ini Sayyidina Bilal bin Rabah, yang tidak pernah lepas melakukan sholat sunnah sesudah wudu. Sampai-sampai karena sudah istiqomah, sudah terbiasa dengan amalan sunnah ini, Nabi pernah menyampaikan, aku mendengar suara keteplek sendalnya Bilal, suara terompahnya Bilal di surga. Apa yang kamu lakukan, Bilal? Bilal menjawab, saya senantiasa melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. Bisa nggak kita, Pak? Bisa. Ya, insya Allah kita biasa. Kalau sudah melakukan, walaupun kadang-kadang kita lakukan 2 rakaat, kadang-kadang lupa, tapi dengan niat kita, insya Allah yang lupa akan menjadi terbiasa. Sebagaimana kita kadang mungkin sholat qiyamul lail, tahajud 2 rakaat, besoknya enggak. Kadang kita lupa, langsung begitu ini langsung tidur saja. Ya. Bablas misalnya, kelewat. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, kadang secara refleks kita terbangun, ya, kita terbangun. Ketika kita terbangun, itu sesungguhnya Allah membangunkan kita. Kalau sudah terbangun begitu, kemudian kita lewatkan begitu saja, nanti akan dilewatkan kita. Nggak akan gampang lagi bangun. Makanya ketika dimudahkan oleh Allah untuk bangun, segera untuk melakukan amalan-amalan. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 2 rakaat sholat sunnah sesudah wudu. Ai bihaitsu tansibani ilaihi urfan, ya, dengan menisbatkan ilaihi urfan, menurut adat, fatafutani bitulil fasli, maka kesempatan melakukan sholat sunnah 2 rakaat itu hilang, bitulil fasli, dengan panjangnya jeda, ya, dengan lamaknya jeda. Urfan menurut uruf, menurut adat, kebiasaan, alal aujuhi, menurut pendapat yang lebih utama. Wa inda ba'dihim bil i'radi, dan menurut sebagian pendapat yang lain, hilang kesempatan melakukan sholat sunnah 2 rakaat itu bil i'radi, dengan ada hati kita untuk tidak mengerjakan, gitu. Gak usah lah. Dengan ada kerentek di dalam hati begitu, udah hilang kesempatan sunnahnya melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. Wa ba'duhum, sementara menurut pendapat ulama yang lain, bijifafil a'dha'i, dengan keringnya anggota wudu. Wa qila bil hadas. Wa yaqra'u nadban fi awal raka'ataihi ba'dal Fatihah, dan disunahkan membaca di rakaat yang pertama sesudah membaca Fatihah
arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Atau kalau nggak hafal, qul ya, qul hu, qul yakul. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 110. Sayang ya kalau kita tidak membiasakan apa yang sudah menjadi kesunahan. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh syariat untuk menggali amal sebanyak-banyaknya. Kalau kita hanya mengandalkan wajib saja, berapa menit sih kita sehari semalam? Duhur berapa menit? Kira-kira 2 menit ada 4 rakaat, 2 menit, 3 menit. 2 menit lah ya, atau 3 menit, atau 5 menit lah yang khusyuk banget. Yang khusyuk banget 5 menit. Asar 5 menit, maghrib 3 menit. Atau rata-rata kita maksimalkan 5 menit dikali 5, 25 menit. Sementara waktu kita sehari semalam 24 jam dikurangi 25 menit, ada sisa waktu 23 jam 35 menit. 23 jam 35 menit. Kalau kita hanya mengandalkan yang wajib saja, sisa umur kita hanya habis digunakan untuk yang lain. Maka dari itu, kesempatan-kesempatan untuk memaksimalkan umur kita ya harus dicari dengan mempelajari fadilah-fadilah amal ya. Supaya bobot amal kita walaupun tidak banyak tapi berkualitas. Kayak misalnya duduk di majelis ini kan menambah bobot amal kita. Dengan niat iktikaf dapat ya, ditambah dengan duduk di majelis ilmu yang nilai pahalanya sama dengan ibadah setahun ya. Kita kalau ibadah setahun kuat jangan gempar nggak kuat, tapi dengan duduk memang berat ya, berat. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan mempelajari fadilah-fadilah amal akan semakin menambah semangat kita untuk beramal, melakukan amalan-amalan yang sedikit tapi memiliki kualitas yang bagus. Karena itu ya kita banyak mempelajari. Di samping ini adalah fikih ya, mempelajari tentang hukum-hukumnya, tapi juga kita pelajari di dalamnya ada tasawuf. Seperti kita pelajari juga tasawufnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang biasa disampaikan oleh narasumber kita Ustaz kami, atau dalam kitab Nasaihul Diniyah oleh Ustaz Abdul Jalil. Ini menambah semangat kita untuk memperbaiki diri. Ya, walaupun kita ngajinya masih dengan pendengaran, ya, mudah-mudahan dengan rajinnya kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, insya Allah masa sih nggak ada yang nempel. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan
untuk menerima cahaya ilmu, untuk bisa mengamalkan, untuk bekal kita di kemudian hari dengan amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, masih ada sesi tanya jawab. Jamaah bertanya, Pak Ustaz akan menjawab. Sebelum nanti terdengar suara hari Minggu ya, suara senang. Ada ya? Mulai dari ada dulu. Ada. Silakan Pak Zul Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini membicarakan masalah Sunnah diaplikasikan ketika sebelum melaksanakan ibadah Ramadan. dan ini tetap sebagai Kalau misalnya waktu melaksanakan ibadah Ramadan, sunah-sunah wudhu apa yang harus ditinggalkan atau sunah-sunah wudhu apa yang harus dikerjakan. Terus yang kedua, tadi menyangkut masalah sunah wudhu yang seperti sholat setelah itu waktunya terbatas. Seandainya ini dia setelah wudhu terus batal, terus wudhu lagi, apakah sholat sunatnya bisa dilaksanakan lagi atau tidak? Pertanyaannya. Jadi katanya sholat sunat wudhu terbatas. Yang kedua, sholat sunat wudhu itu apakah hanya terbatas sebelum sholat wajib atau setelah kita wudhu dimanapun? kalau masih ada kesempatan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang untuk memperdalam dari kajian kita yang tadi sudah diisi. Ya. Langsung saja. Ya. Dari amaliyah wudhu yang bersifat sunnah, apakah pada saat kita berpuasa Ramadan atau puasa sunnah, apakah masih tetap dilakukan, tetap dikerjakan, atau ada hal yang ditinggalkan? Itu pertanyaan pertama. Sebab mungkin bisa jadi ada yang disebut sunnah tapi dikhawatirkan mempengaruhi kepada kesahan wudhu, batal apa enggak nih? Yang banyak berpengaruh kepada wudhu, kepada puasa, yang ada memberikan pengaruh kepada puasa hanya istinsyak saja. Istinsyak, menghirup air ke hidung. Kalau kumur-kumur, ya, ini mulut kita itu mempunyai status hukum yang berbeda, ya. Satu anggota badan memiliki status hukum dua yang berbeda, yang bertolak belakang. Ketika wudhu, ketika puasa, mulut masuk dalam bagian luar, termasuk hukumnya dihukumi bagian luar. Tapi ketika mandi junub termasuk bagian dalam. Gimana maksudnya? Ketika kita sedang berpuasa, ya, pada saat kita melakukan kumur-kumur atau pada saat kita ada sisa-sisa makanan sesudah sahur masih nempel nih, belum dibuang, masih nempel di gigi, itu tidak serta-merta puasa kita batal.
kecuali kalau ditelan. Apa sih ini? Ya. Atau dikunyah lagi. Atau dikunyah lagi terus ditelan. Kalau dikunyah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tidak batal puasanya. Karena dianggap pada saat itu posisi benda masih berada di mulut, hukumnya luar, bagian luar. Ini yang disebut dengan a'dha'ud didain, dua anggota badan yang mempunyai dua hukum yang berlawanan. Tapi pada saat kita mandi junub, mulut dihukumin dalam. Jadi kalau misalnya bapak mandi junub, nggak usah basuh-basuh mulut gitu. Karena yang lain kan dibasuh ya nggak? Telinga dibasuh, semuanya diratakan dengan air. Tapi mulut tidak, karena mulut dianggap bagian dalam gitu. Jadi terkait dengan satu kumur-kumur ketika wudhu pada saat puasa masih boleh dikerjakan ya. Tapi ketika ya airnya itu ditelan, tadi kan ada statement menyatakan bahwa sunnah sisanya itu ditelan dalam. Ya, sisa-sisa wudhu asal masih dalam kategori yang wajar itu masih masih dibolehkan untuk ditelan sedikit gitu. Enggak gitu, langsung ditelan gitu. Kalau kumur-kumur langsung ditelan, ya itu batal. Memang ada faktor kesengajaan dengan tidak sengaja itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Sisa-sisanya ya, misalnya ada ya masih nempel dari di dalam rongga mulut kita ya. Kalau masih memungkinkan untuk dibuang ya dibuang. Tapi kalau ditelan itu tidak menjadi masalah, dimakfu ya. Jadi kalau istinsyak ya, istinsyak itu masih memungkinkan karena masih memungkinkan untuk batal puasanya. Kenapa? Karena dihirup sampai ke sini ya, sampai ke rongga itu. Lebih baik ditinggalkan. Tapi dengan istinsyak yang biasa saja, dibasuh dapat bagian ujung dari hidung kita gitu. Yang tidak sampai pada istinsyak yang menghirup air dengan banyak ya. Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, masih dimungkinkan nggak kesempatan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudhu ya? Apakah kita sudah melakukan sholat wajib atau sholat sunnah, kemudian sholat sunnah qobliyah misalnya atau sunnah tahiyatul masjid, tapi belum lupa melakukan sholat sunnah wudhu, masih boleh enggak? Nah, tadi sudah disebutkan di sini ya. Fatafutani bitulil fasli urfan alal aujuh ya. Dengan jeda yang lama menurut pendapat yang lebih terpilih. Wa inda ba'dihim, dan sebagian ulama berpendapat hilang kesempatan itu dengan adanya kenteng di hati. Gak usah deh, gak usah sholat sunnah. Dengan itu hilang. Atau baru kesempatan hilang bijifafil a'dho, menurut pendapat ulama yang lain, dengan keringnya anggota wudu ya, keringnya anggota wudu. Jadi kalau misalnya kering ya, setelah melakukan sholat sunnah pasti kering ya, karena sudah ke gesek-gesek, usap-usap oleh pakaian kita. Tapi wakila bil hadasi, menurut pendapat ulama yang lain masih dibolehkan kecuali setelah kita kedapatan hadas ya. Jadi kalau misalnya habis wudu, sholat sunnah,
sholat sunnah lagi, kemudian sholat wajib, belum ada tuh. Tapi kita lupa tadi saya pengen niat sebenarnya, pengen niat sholat sunnah 2 rakaat, masih boleh. Ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. Sebetulnya tinggal pelaksanaan kesabatannya sudah. Ya. Kalau kita sudah lapar, berwudu lagi. Iya. Apakah sholat sunnah wudu ada kesempatan atau enggak? Masih ada kesempatan enggak? Nah, itu setiap wudu itu sholat sunnahnya sendiri-sendiri. Makanya kenapa itu sahabat Bilal sampai demikian istimewanya? Bunyi trompahnya itu, bunyi keteplek sendalnya itu sampai terdengar oleh baginda Nabi. Istiqomahnya sahabat Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah, begitu batal wudu, sholat sunnah lagi. Batal wudu, sholat sunnah, terus diulang-ulang. Gitu. Jadi memang pekerjaan yang berat memiliki keutamaan yang besar. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi udah capek lah, ini cukup yang tadi aja sholat sunnahnya, ya namanya juga sunnah, ya, bukan hal yang wajib, bisa dikerjakan, bisa tidak, hanya saja fadilahnya yang hilang. Seperti itu. Bagaimana lanjut terjawab. Yang lainnya masih ada satu orang ini, untuk bertanya. Ada Pak Malis menanya. Mana? Monggo. Ada ya? Ustaz. Ada? Alhamdulillah kita sudah mengalah semua. Yang Jelas sebenarnya, tinggal ngapalin implementasinya. Mau wudu, niat dulu, mau wudu. Dan teman-teman yang semua ketika teman lagi jangan ajak ngobrol juga setelah kita dengar lagi kan. Misalnya kita lagi wudu, atau di kategori itu kita mulai hilangkan. Karena kita dapat pelajaran daripada wudu. Dia baca. Pak, satu lagi Pak. Lama Pak. Oh iya, silakan. Sholat sunnah wudu, tapi di waktu-waktu setelah sholat asar, boleh. Ya. Pada asar. Sholat sunnah wudu boleh enggak dikerjakan sesudah dikerjakan pada waktu yang dilarang? Ya. Contoh sesudah asar atau sesudah subuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Ada sholat yang sebabnya di awal, ya. Ada sholat yang sebabnya menyusul belakangan, ya. Sholat yang sebabnya di awal itu boleh dikerjakan walaupun pada waktu yang dilarang. Contoh, sholat jenazah, ya. Dulu waktu saya di pesantren ada kiai yang kebetulan meninggalnya itu sesudah duhur, sampai diselesaikan pemandian jenazah mau disolatkan. Sementara banyak kiai yang lain yang sudah mengerjakan sholat asar. Sempat ada ini, tapi yang melakukan perdebatan itu ya kebanyakan mungkin kurang paham dengan masalah ini. Sementara yang memutuskan, yang memberikan fatwa boleh ya kiai-kiai yang paham dengan fikih, Jadi sholat yang memiliki sebab di awal, nanti ada sebetulnya di sini dijelaskan, ya. Yang memiliki sebab di awal itu dibolehkan dikerjakan
walaupun pada waktu yang dilarang. Contohnya tadi sholat jenazah atau sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu juga karena wudhu dulu kan, baru sholat sunnah. Bukan perintah wudhu dulu baru sholat, sholat sunnah wudhu dulu baru wudhu, bukan ya, wudhu dulu gitu. Apa maksudnya ya? Nah, beda dengan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib itu bukan sebabnya di awal, tapi mengiringi bersamaan ya. Makanya sholat sunnah rawatib itu tidak diperkenankan, atau makruhnya bisa makruh tahrim ya. Kalaupun sampai makruhnya sudah mendekati keharaman. Nah, itu tidak diperkenankan untuk melakukan sholat sunnah pada waktu-waktu yang dilarang. Tapi untuk yang waktunya di awal, yang waktunya di sebabnya di awal itu tidak menghilangkan kesempatan untuk melakukan sholat sunnah ya. Seperti itu ya, cukup ya, jelas. Pak Zul bisa dimengerti? Masih dia. Masih bingung? Bukan bingung dia. Jawabannya pasti gitu ya? Yang klek gitu ya? Setelah ini kan, kalau misalnya setelah sholat Sunnah rawatib, setelah sholat yang diharamkan, misalnya sholat sunnah atau rawatib saya ngerti. Kalau misalnya itu dilarang, cuma sholat sunat yang sebab di awal seperti sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, itu setelah sholat asar atau itu dibolehkan atau enggak? sholat sunnah tahiyatul masjid. Misal sholat yang lain lah, sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, itu setelah waktu-waktu yang diharapkan. Sholat subuh, Wudhu. sholat wudu, sunnah wudu ya. Waktu-waktu yang diharapkan, dibolehkan atau enggak? Soalnya kan waktu di masjid, kita setelah sholat subuh, terus ada yang mau sholat lagi sunat tahiyatul masjid di kitab itu nggak boleh, dilarang. Itu kira-kira gimana? Ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya sholat sunnah, ini kuncinya ya yang harus kita pahami. Sholat itu ada yang sholat sebabnya dahulu, sebabnya di awal. Ada yang sholat sebabnya menyusul. Ya, bisa dipahami ya. Sebabnya di awal, sebab dulu baru kita dianjurkan sholat. Ada yang sebabnya itu bersamaan, gitu, bersamaan. Sholat yang sebabnya di awal itu dibolehkan, ya, dibolehkan untuk kita kerjakan sholatnya walaupun pada saat yang dilarang. Tadi sesudah asar dan sesudah subuh. Seperti mensolatkan jenazah. Jenazah itu kan sholat dulu apa hadirnya jenazah dulu? Yang meninggal dulu. Yang meninggal dulu, gitu. Itu boleh termasuk sebab yang muncul di awal, ya, gitu. Nah, bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid, kita sholat itu hadir ke masjid dulu atau tanpa sebab? Hadir dulu kan? Itu berarti sebabnya di awal. Jadi sholat tahiyatul masjid pun itu termasuk sholat yang dibolehkan, termasuk sholat sunnah wudu itu. Jadi ketika sesudah sholat asar misalnya ya, kita datang ke masjid sambil siap-siap mau sholat maghrib, nah, datang ke masjid untuk menghormati masjid, kita disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh, karena sholatnya ada sebab di awal, itu termasuk sholat sunnah wudu. Sudah wudu, datang wudu,
melakukan sholat sunnah 2 rakaat sudah wudhu sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid itu boleh, walaupun pada saat yang dilarang. Tapi kalau yang sebabnya mengiringi atau sebabnya munculnya belakangan itu tidak boleh. Makruhnya bahkan dianggap makruh tahrim, makruh yang mendekati kepada keharaman yang kita lebih baik ditinggalkan. Jelas ya? Kesimpulannya kita sholat sunnah itu mengikuti aturan bab. Betul. Ya. Yang kedua, kalau saya batal wudhu, terus ke tempat Batal wudhu. batal wudhu. Ya. Sholat sunnah lagi. Tapi waktunya setelah sholat asar tapi tidak dibolehkan. Tidak masalah, diperbolehkan, tetap disunahkan. Kita sudah sholat Sunnah asar. Sunnah wudhu. Udah asar udah selesai sholatnya. Kita udah sholat asar. Ya kan? Terus kita mau batal, tidak batal ya. Asar selesai batal, terus kita sholat sunnah wudhu lagi. Itu boleh nggak sholat sunnah? Oh ya, jadi gini Pak, setelah kita mendirikan sholat asar, mau asar, ya asar atau subuh. Setelah sholat asar itu kan sholat Pak. Iya. Kemudian setelah sholat asar, wudhunya batal. Itu lagi baru Kemudian wudhu, apakah itu ada dapat sunnah paras? Sunnah wudhunya masih Lagi gitu. Nah setelah batal asar, sholat selesai, batal wudhu Pak. Iya, paham. Tadi sebetulnya sudah terjawab sebetulnya ya. Jadi sholat sunnah wudhu itu melekat sunnahnya di setiap kita sesudah melakukan wudhu. Ya, sesudah melakukan wudhu kita batal wudhu lagi, sholat sunnah lagi, batal lagi, sholat sunnah lagi. Gitu. Makanya itu yang tadi disebutkan, kenapa sahabat Bilal bin Rabah itu menjadi demikian istimewanya, karena beliau melakukan amalan itu. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalnya kita sudah mengerjakan sholat asar, kemudian kita batal wudhunya, tadi kan seperti itu ya. Sebetulnya tadi sudah dijawab. Sholat sunnah sudah wudhu itu termasuk sholat sunnah yang mempunyai sebab di awal. Karena mempunyai sebab di awal, tidak terkena larangan sholat sunnah sesudah asar dan sesudah subuh. Artinya boleh ya, ketika kita wudhu sholat sunnah, wudhu sholat sunnah, walaupun pada saat sesudah asar atau sesudah subuh. Itu cukup jelas Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan ya, sama-sama bisa tinggal kita ngamalin ya. Mudah-mudahan sebisanya kita kayak kita membiasakan sholat duha ya. Afdoliyahnya itu 8 rakaat. Kita bisanya 2 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah tiap hari. Kalau sudah istiqomah, insya Allah tiap hari itu hati kita selalu diingatkan, oh belum duha, ada terasa hutang untuk mengerjakan. Nah, seperti halnya salat sunnah sesudah wudhu. Karena sudah terbiasa dalam pikiran kita, ketika salat sunnah, ketika sudah melakukan wudhu, kita terbayang, oh salat sunnah terus akan menjadi kebiasaan. Insya Allah.